Pada kesempatan kali ini akan dibahas mengenai salah satu cerpen kontemporer Indonesia, yaitu cerpen berjudul Tenggat Waktu karya Jenar Maesa Ayu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sastra kontemporer adalah sastra yang hidup pada masa kini, sastra yang hidup dalam waktu yang sama. Sastra kontemporer dapat diartikan sebagai sastra yang berusaha bergerak mendahului zamannya. Sastra Indonesia kontemporer diartikan sebagai sastra yang hidup di Indonesia pada masa kini, atau sastra yang hidup di Indonesia masa mutakhir, atau sastra yang hidup di Indonesia pada zaman yang sama. Cerita pendek kontemporer Indonesia memiliki ciri-ciri sebagai berikut: anti logika, mengabaikan plot, memiliki sifat absurd, anti tokoh, berciri terasing atau serba kompleks. Berikut ini adalah sinopsis cerpen Tenggat Waktu karya Jenar Maesa Ayu. Naila ditugaskan untuk membuat artikel tentang gaya hidup pengunjung mal. Namun Naila tidak pernah menyukai mal. Mal tersebut dipenuhi dengan orang-orang yang berpenampilan perlente dan juga meja etalase yang berisi ponsel-ponsel keluaran terbaru, serta tas dan dompet merek ternama yang memiliki harga ratusan juta. Naila yang sedang menulis artikel pun mengamati para pengunjung yang berada di mal. Banyak dari pengunjung mal yang memfoto makanan yang mereka pesan dan sibuk dengan ponsel mereka masing-masing, meskipun mereka sedang bersama dengan teman-teman mereka. Di mal tersebut ada seseorang yang memakai pakaian santai, dan para orang tua memaksa anak-anak mereka untuk berfoto bersama Santa tersebut. Kemudian foto-foto tersebut pun diunggah ke sosial media. Di mal tersebut, Naila menghabiskan waktu berjam-jam meminum bir dan tidak menulis artikel. Naila kemudian memperhatikan seseorang yang memakai kostum Santa dan teringat sewaktu dia masih kecil, ayahnya memintanya untuk menulis surat kepada Santa tentang apapun yang diinginkan Naila. Ayah Naila meminta Naila untuk menaruh surat itu di bawah bantal sebelum menaruh surat itu di kotak pos. Dalam suratnya, Naila menulis dengan mengatakan bahwa dia menginginkan seorang ibu. Ayah Naila kemudian mendatangi kamar Naila dengan kostum Santa dan memberikan hadiah kepadanya. Naila sangat senang. Namun ketika dia membuka isi hadiahnya, yang ternyata isinya adalah ponsel terbaru, Naila pun menangis karena merasa kecewa. Ayahnya yang melihat Naila menangis pun menjadi ikut kecewa. Kemudian mereka terduduk berdampingan. Cerpen tersebut termasuk cerpen kontemporer karena cerpen tersebut memiliki alur yang tidak konvensional dan mengabaikan plot, yang dibuktikan dengan tokoh Naila yang sedang berada di mal, namun secara tiba-tiba telah berada di rumah bersama ayahnya. Selain itu, cerpen tersebut juga memiliki sifat anti tokoh, yang dibuktikan dalam cerpen tersebut tidak begitu dijelaskan apakah tokoh yang memakai kostum Santa dan tokoh ayah adalah orang yang sama atau tidak. Selain itu, cerpen tersebut juga memiliki sifat absurd, yang dibuktikan dengan pada akhir cerpen muncul narator yang tidak diketahui namanya yang kemudian mengakhiri cerita. Cerpen tersebut menunjukkan kritik terhadap gaya hidup hedonisme dengan menunjukkan bahwa kemewahan belum tentu dapat membuat bahagia, dengan menunjukkan tokoh Naila yang merasa tidak senang ketika berada di mal yang penuh dengan barang-barang mewah. Namun tokoh tersebut lebih senang ketika berada bersama ayahnya di rumah yang sederhana.